Oke, baik. Dalam video tutorial kali ini eh, saya akan menjawab sebuah pertanyaan tentang pembuatan tabel ya, untuk menampilkan harga-harga di sebuah halaman website. Ini kebetulan tadi sudah saya buat duluan, jadi ini saya hapus lalu saya akan buat baru lagi. Struktur kerangka tabel pada dasarnya adalah sama ya. Untuk tabel di website manapun dan untuk kebutuhan apapun tabel kerangkanya sama. Nah, cuman untuk di website yang dibuat atau dibangun menggunakan engine WordPress itu sudah banyak saya coba. Saya mencoba menggunakan struktur tabel dengan menambahkan atau memanggil style atau CSS bootstrap. Itu ternyata bisa bekerja ya, tanpa harus menambahkan bootstrapnya itu sendiri. Dan memang di dalam WordPress juga kalau kita mau menggunakan plugin, ada juga tabel khusus untuk pembuatan atau penambahan tabel ya. Tapi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat tabel secara manual atau custom ya. Baik, kita akan mulai pembuatan kerangka tabelnya. Tabel seperti ini. Kerangka utama tabel. Lalu di dalam tabel itu ada seperti ini ya. Nah, seperti ini tabel header. Lalu di dalam tabel header itu ada kolom ya, seperti ini. Tinggal kita buat kolomnya berapa. Kolomnya misalnya ada kolom jenis layanan. Oke, lalu di sini kita menambahkan kolom lagi harga, karena yang ditanyakan tabel harga ya. Lalu di sini ada keterangan. Nah, ini untuk tabel headernya kita buat 3 kolom ya. Lalu kita akan buat tabel bodinya, body tabel. Di dalam body tabel kita buat struktur kolomnya dulu seperti ini. Lalu kita buat 3 kolom sesuai dengan tabel headernya. Kita buat jadi 3 kolom, jadi tinggal copy saja. Lalu ini misalnya kita buat harganya seperti itu. Ini harganya di sini ya. Harganya di sini. Layanan misalnya. Lalu di sini keterangan layanan. Nah, lalu kita tinggal menghitung saja
atau menambahkan baris tabel yang kita butuhkan itu berapa baris. Kita ingin membuat tabel berapa baris ya. Ini adalah baris pertama ya. Kalau kita ingin menambahkan baris lagi ya ini tinggal kita copy aja. Ini baris kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat 17 baris misalnya ya. Lalu di sini karena kita ingin tabel kita tampil responsif, jadi dapat menyesuaikan di seluruh ukuran layar, kita buat di dalam tabel ini kelasnya tabel kelas, tabel responsif, tabel responsif, tabel presenter, tabel ya. Lalu di luar tabel kita buat kerangka di kelas tabel responsif, lalu kita tutup divisionnya. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, kenapa di sini saya memanggil kelas responsif dan tabelnya saya juga memanggil kelas tabel responsif, tabel presenter, tabel strip ya. Karena kemungkinan besar di dalam tema-tema WordPress itu sudah ada kelas untuk bootstrap, tabel bootstrap ya. Nah, jadi kalau sudah jadi seperti ini, itu tinggal mengcopy, lalu kita tempatkan atau kita implementasikan di dalam website yang kita inginkan. Dalam contoh ini yang mengajukan pertanyaan kepada saya itu yang saya tahu websitenya desain menggunakan tema dari Divi ya. Menggunakan tema dari Divi, dan saya tahu di dalam Divi itu sudah support juga dengan bootstrap. Jadi cara menambahkannya adalah karena kemungkinan akan ditempatkan di halaman depan, kita langsung edit halaman depan. Ini contoh cara mengimplementasikan atau menerapkan di halaman website ya. Kalau di halaman website dengan tema standar, tema default, itu tinggal pilih aja tambah blok, lalu tambah tipe bloknya kode ya atau HTML, lalu tinggal di paste aja kodenya tadi di situ, maka akan langsung tampil ya. Kita akan implementasikan di sini. Tapi ini pengimplementasian ini sifatnya hanya contoh ya. Nanti setelah selesai video ini akan saya hapus kembali. Kenapa? Bukan saya pelit atau perhitungan ya. Saya ingin Anda mencoba membuat sendiri supaya Anda bisa. Itu maksud dan tujuan saya itu. Karena kalau tidak saya hapus nanti Anda tinggal edit saja, itu mudah sekali ya.
Tapi dengan begitu nanti untuk kedepannya Anda akan malas. Anda akan malas dan Anda tidak akan bisa. Seperti itu. Paham ya? Ini. Saya akan kasih jarak dulu ini. Atas 80 supaya saya bisa menambahkan sini. Nggak mau juga. Nah ini ya. Tinggal di halaman tema di mana tabel harga ingin ditampilkan, tambahkan blok baru atau baris baru atau elemen baru, elemen penuh ya, blok penuh. Klik, lalu pilih kode. Kode enggak, ini bahasa Indonesia ya, kode. Nah seperti ini. Lalu kode yang kita buat di Sublime Text tadi, di text editor tadi, kita paste aja di sini, tempel di sini, maka dia langsung tampil di sini. Oke, seperti itu. Mudah sekali ya. Nah, nanti kalau seandainya ingin menambahkan teks di atasnya, di bawah, di sini tinggal ditambahkan aja, misalnya menggunakan A3 ya, seperti ini. Daftar harga servis AC masing item, misalnya seperti itu ya. Nah ini dia tampil di sini. Lalu di bawahnya, misalnya di bawah tabel ingin menambahkan teks seperti ini. Nah, di sini tinggal ditambahkan aja di sini. Mau pakai list, model list seperti itu juga bisa, atau mau menggunakan model heading seperti ini juga bisa ya. Nah seperti itu. Ini lalu teks berikutnya ini kita copy ini, tulisan apa, teksnya, keterangan tabelnya di bawah ini. Untuk jenis bangunan gedung, pabrik, apartemen, kantor akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp20.000 apabila terjadi pembatalan pekerjaan setelah teknisi sampai di lokasi Anda, maka Anda akan dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp50.000. Buat yang bikin video cara bikin tabel ini akan diisi pulsanya Rp100.000 ya. Oke. Bercanda. Ini. Nah, oke. Dia sudah ada di bawah ya. Tinggal tambahkan aja di sini, misalnya pakai bintang. Lalu kita akan beri latar belakang yang berbeda di sini. Karena kenapa? Karena kalau seperti ini sulit dibaca. Makanya di sini harus kita beri latar belakang yang berbeda ya. Oke. Latar belakangnya kita kasih misalnya ini ya.
Nah, kan enak dibaca kalau seperti ini. Oke. Ini contoh, hanya contoh, dan setelah ini akan saya delete lagi, akan saya ya kasih bintang lagi, misalnya bintang 3 Mayor Jenderal. Oke, dan ini pasti responsif di layar ponsel sekalipun ya. Kita lihat hasilnya di layar ponsel ya. Oke, nah itu kan responsif ya. Oke. Paham ya? Sekarang ini saya hapus lagi. Oke. Perubahan yang saya buat tadi di sini saya kembalikan lagi. Karena mungkin tidak sesuai dengan keinginan. Oke. Atau mungkin perlu diulangin lagi ya. Jadi kerangka utamanya adalah kita mulai dari awal ya. If enter. Nah, untuk memiliki kemudahan seperti ini silahkan download dan install Sublime Text Editor ya. Nah, lalu setelah di tabel ya, di dalam tabel tabel header ya, di dalam tabel header kita buat kerangka kolomnya, lalu kolomnya kita akan buat berapa kolom. Ini tinggal di copy 3 kolom ya. Di sini adalah layanan, di sini harga, di sini keterangan, gitu aja ya, singkat ya. Lalu di bawahnya header ini ada tabel body ya. Di dalam tabel body kita buat kerangka barisnya, kerangka kolom ya, seperti ini. Nah, lalu kita sesuaikan dengan headernya 3 ya, ini 3. Di sini layanan misalnya cuci AC, harganya misalnya 000 ya. Nanti saya nggak tahu harganya soalnya, jadi diedit. Keterangannya gratis. Oh, lupa ya, di sini nih ada ini dulu ya. Nah, ada ini. Lupa ya. Oke, seperti itu. Nah, setelah seperti ini tinggal disesuaikan kebutuhannya ada berapa baris. Misalnya kita buat misalnya 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris. Lalu di dalam div ini kita tambahkan kelas tabel responsif, di kelas tabel responsif tabel kelas
tabel ini kelas tabel responsif, tabel center, tabel script ya. Udah begini doang. Lalu di blok disalin, lalu di halaman temanya, halaman websitenya, penambahan baris atau penambahan elemen blok, pilih gaya kode ya, lalu ditempel di sana, sesuaikan latarnya dan segala macam. Saya yakin Anda pasti bisa. Oke, terima kasih. Untuk mendapatkan notifikasi video tutorial selanjutnya, silakan subscribe dan jangan lupa di share ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.